12 pemain naturalisasi, 1 liga kompetitif. Dari NX Nijmegen ke Bandung, dari Buriram ke Jakarta Super League 2026 resmi menjadi panggung baru bagi para penggawa Garuda. Bertambahnya jumlah pemain yang dinaturalisasi di Timnas Indonesia yang bermain di liga lokal menjadi sorotan pada ajang Super League musim 2025-2026. Hal ini menunjukkan adanya perubahan besar dalam dunia sepak bola di negara kita, terutama mengenai karir para pemain yang dinaturalisasi, yang kini semakin banyak memilih untuk bermain di dalam negeri. Pada pertengahan musim 2025-2026, tercatat ada setidaknya 12 pemain yang dinaturalisasi yang bermain untuk klub-klub Super League, baik yang masih aktif bermain untuk Timnas Indonesia maupun yang sudah tidak termasuk dalam skuad. Jumlah ini masih bisa bertambah karena ada berbagai kabar tentang pemain naturalisasi lainnya yang dikabarkan akan bergabung dengan klub-klub Super League di musim ini. Masuknya para pemain yang dinaturalisasi ke liga lokal tidak terlepas dari meningkatnya daya tarik Super League dalam beberapa musim terakhir. Kualitas liga dinilai semakin baik dalam hal profesionalisme klub, fasilitas yang ada, dan persaingan antar tim. Bagi pemain yang dinaturalisasi, bermain di liga dalam negeri juga sangat menguntungkan karena mereka bisa tampil lebih sering dan langsung diawasi oleh pelatih Timnas Indonesia. Pada bursa transfer di pertengahan musim 2025-2026, 2 pemain yang dinaturalisasi resmi bergabung, yaitu Shane Petinama dan Dion Marks. Kehadiran keduanya langsung menarik perhatian banyak orang karena dianggap bisa memberikan kontribusi yang berbeda untuk klub yang mereka wakili. Shane Petinama secara resmi bergabung dengan Persija Jakarta pada hari Jumat, 23 Januari 2026 setelah datang dari klub Liga Thailand, Buriram United. Persija Jakarta mengontrak pemain yang bermain sebagai bek kiri ini untuk 2,5 tahun. Saat membela Buriram United, Shane Petinama sudah tampil sebanyak 10 kali dan memberikan 3 assist. Sebuah catatan yang menunjukkan bahwa ia adalah bek modern yang aktif membantu serangan. Kepindahan Shane Petinama ke Persija Jakarta juga bisa dilihat sebagai keputusan yang baik untuknya. Bermain di Super League memberinya kesempatan untuk bermain lebih sering dan membantunya menyesuaikan diri dengan cara bermain sepak bola di Indonesia. Selain itu, keberadaannya di liga lokal membuatnya lebih mudah untuk dipantau oleh pelatih tim nasional yang bisa melihat kemampuannya langsung. Dengan pengalaman bertanding di tingkat internasional, Shane Petinama diharapkan tidak hanya membuat pertahanan Persija lebih kuat, tetapi juga menjadi contoh yang baik bagi pemain muda dan lokal dalam. Selain Shane Petinama, kepindahan Dion Marks ke Persib Bandung jadi kejutan menarik. Pemain muda yang telah dinaturalisasi itu resmi bergabung dengan Persib Bandung pada hari Minggu 25 Januari 2026 setelah direkrut dari klub Akademi NEC Nijmegen U21. Dion Marks sudah bermain dalam 4 pertandingan dan berhasil mencetak 1 gol. Walau statistiknya tidak terlalu mencolok, dia dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang karena usianya yang masih muda dan latar belakang pendidikan sepak bola yang kuat di Eropa. Keputusan Persib Bandung untuk mendatangkan Dion Marks menunjukkan bahwa klub ini tidak hanya fokus pada kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mulai memperhatikan pengembangan tim untuk masa depan yang lebih panjang. Sekarang, dengan kehadiran Dion Marks, Persib Bandung memiliki 4 pemain yang dinaturalisasi dan masih aktif di Timnas Indonesia, menjadikan Maung Bandung sebagai klub dengan jumlah pemain naturalisasi aktif terbanyak di Super League musim ini. Sebelumnya, Persib sudah memiliki Mark Klok, Tom Haye, dan Eliano Reijnders. Tom Haye tampil sangat baik dengan 19 pertandingan, 1 gol dan 4 assist, serta berperan penting dalam mengatur cara bermain tim. Eliano Reijnders juga mencatat 19 pertandingan dan menunjukkan peran yang signifikan dalam menjaga keseimbangan permainan Persib. Di sisi lain, Mark Klok tetap menjadi pemain yang sangat penting, menggabungkan pengalaman kepemimpinan dan keterampilan teknis dalam. Selain Persib Bandung dan Persija Jakarta, ada beberapa tim lain di Super League yang juga punya pemain naturalisasi dari Timnas Indonesia. Persija Jakarta punya Jordi Amat dan Shane Petinama yang memperkuat pertahanan mereka dengan pengalaman dari bermain di luar negeri. Dewa United dilengkapi oleh Rafael Struijk dan Stefano Lillipelli, 2 pemain yang terkenal kreatif dan memiliki kemampuan menyerang yang hebat. Al United mengandalkan bantuan Jens Raven, sedangkan Borneo FC memiliki Diego Michels. Persik Kediri menampilkan Ezra Walian, sementara Bhayangkara FC mengandalkan Ilija Spasojevic. Menariknya, tidak semua pemain naturalisasi yang ada di Super League masih aktif bermain untuk Timnas Indonesia. Diego Michels, Ezra Walian, dan Ilija Spasojevic adalah contoh pemain naturalisasi yang kini lebih fokus pada bermain untuk klub.
Meskipun mereka tidak lagi bagian dari tim nasional, keberadaan mereka tetap memberikan kontribusi positif bagi kompetisi tersebut. Di tengah semakin banyaknya pemain naturalisasi di liga dalam negeri, beberapa pemain asli Indonesia justru memilih untuk berkarir di negara. Beberapa pemain timnas Indonesia sekarang bermain di berbagai liga yang ada di Asia dan Eropa. Contohnya adalah Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan yang bermain di Liga Thailand, Marcelino Ferdinand yang bermain untuk AS Trencin di Slovakia, serta Ramadan Sananta yang berkiprah di Liga Malaysia. Pilihan para pemain ini untuk berkarir di luar negeri menunjukkan cita-cita besar mereka dan kemajuan kualitas permainan. Ini juga memberi mereka pengalaman bertanding yang lebih baik dan mengasah mental dalam menghadapi kompetisi yang lebih keras. Perbedaan dalam jalur karir antara pemain naturalisasi dan pemain lokal menciptakan situasi yang menarik dalam dunia sepak bola di Indonesia. Di satu sisi, adanya pemain naturalisasi di Super League membantu meningkatkan kualitas liga, terutama dalam aspek teknik dan profesionalisme. Di sisi lain, keberanian pemain lokal untuk bersaing di liga luar negeri menjadi tanda yang baik untuk perkembangan diri mereka dan bagi peningkatan kualitas sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Jika dikelola dengan cara yang baik, dua hal ini bisa saling mendukung dan memberi keuntungan bagi prestasi timnas Indonesia secara keseluruhan. Bertambahnya jumlah pemain yang dinaturalisasi di Super League musim 2025-2026 menunjukkan tahap penting dalam perkembangan sepak bola di Indonesia. Liga di dalam negeri sekarang semakin ketat dan dapat menarik pemain dengan pengalaman internasional, sementara pemain lokal juga mulai berani bersaing di tingkat dunia. Tantangan yang akan dihadapi oleh federasi, klub, dan pihak-pihak lain adalah menjaga keseimbangan antara penggunaan pemain naturalisasi dan pengembangan pemain lokal, sehingga kemajuan sepak bola Indonesia bisa terus berlangsung dan memberikan dampak positif bagi prestasi timnas Indonesia di arena regional dan internasional.